تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وحضرت إلى روح خصوصا قبول حتى يلقي متر وجاي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mir yang telah memimpin pembahasan surat Yasin dan Zikir. Baik, sebelum ditutup dengan doa, alhamdulillah dulu kita hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita mohon kesediaan kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Hartoyo bin Mitro Wijoyo, ada ibu, ada anaknya Lutfi, ada Tias, tentu menantunya, dua-duanya anak-anaknya, artinya cucu almarhum. Mudah-mudahan beliau wafat membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan beliau wafat dengan predikat husnul khotimah. Dan keluarga yang ditinggal, ibu terutama, anak-anak, cucu semuanya selalu dalam keadaan sabar dan tabah dengan musibah yang sedang dialami. Karena setiap orang pasti akan menghadap Allah. Ayat yang selalu dibaca Pak Amil di pemakaman adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan meninggal. Karenanya doa kita untuk almarhum, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Melihat tanda-tandanya antara lain beliau menderita sakit pada rongga perut karena informasi antara lain gagal ginjal, gula dan lain-lain. Ini semua berpusat pada rongga perut yang oleh sabda Nabi dikatakan sebagai al-maktun, orang yang sakit karena sakit pada bagian perut. Insya Allah beliau orang meninggal syahid akhirat. Meninggal itu ada 3 macam. Ada yang syahid dunia akhirat, seperti yang berperang di jalan Allah, merebut kemerdekaan. Para pahlawan itu meninggalnya syahid dunia akhirat. Ketika meninggal tidak perlu dimandikan, langsung disolati dan dikuburkan. Darah-darah yang menempel itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu syahid dunia akhirat. Ada juga yang syahid dunia. Seperti apa orang yang berperang di jalan Allah tetapi motivasinya memang mencari ghanimah atau mencari kekayaan dunia. Itu dunianya kelihatan syahid. Urusan apakah nanti sama dengan syahid yang lain atau tidak, itu Allah yang akan menilai. Lalu yang terakhir itu syahid fil akhirat. Banyak, antara lain orang yang meninggal karena sakit pada rongga perut, orang yang sakit karena sedang ada wabah penyakit seperti kemarin zaman COVID, orang yang sakit karena sedang memperjuangkan dirinya
dirinya mau dirampok orang, dilawan itu rampok, ternyata kita kalah dan meninggal, syahid. Atau orang yang membela keluarganya mau dibunuh orang, lalu dia berjibaku melawan pembunuh, ternyata malah terbunuh sendiri, itu syahid fil akhirah. Ya, termasuk orang-orang yang di Sumatera Utara, Medan, termasuk yang di Sumbar, Sumatera Barat, karena ada musibah besar sehingga mereka termasuk ghariqin, orang-orang yang meninggal karena tenggelam, karena kena longsor, kena kebakaran dan lain-lain. Ini semuanya masuk kelompok syahid akhirat. Mudah-mudahan beliau minasyuhada. Bapak dan Ibu, izinkan pada malam ketiga ini saya mau menyampaikan materi yang cukup penting, yaitu mengenai bab menguburkan mayat atau dafnul mayit. Itu hukumnya ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, dan yang ketiga mubah. Bagaimana wajib? Yaitu bagi orang muslim, juga orang non muslim atau disebut kafir dhimmi, yang bukan karena keguguran. Maksudnya kalau keguguran tidak wajib. Maksudnya itu kalau keguguran belum kelihatan jenis kelaminnya tidak wajib dikuburkan sebetulnya, apalagi masih berupa darah gitu ya. Itu yang wajib orang muslim, orang kafir dhimmi ya, tidak wajib. Itu yang wajib. Tetapi yang sunnah adalah tadi lisiktil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqin adamiyyin. Sunnah dikuburkan kalau ada orang keguguran. Dulu istri saya keguguran hamil yang kelima itu, waktu itu hamil 2,5 bulan, tetapi tidak sadar yang mana di antara sekian pendarahan itu yang berupa janin, sehingga itu juga masuk kloset gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa dipilah itu sebetulnya diambil lalu dikuburkan, itu sunnah bagi yang keguguran masih kecil itu. Lalu yang mubah adalah bagi kafir harbi. Ada orang kafir yang memusuhi kita, misalnya ada negara tertentu mau menghajar Indonesia, itu kalau kita bisa melawan salah seorang di antara pasukannya itu, dia hanya mubah itu. Artinya tidak wajib dan tidak sunat dikuburkan mayatnya itu. Kecuali memang akhirnya menjadi penyakit. Kalau mayat gak dikuburkan baunya luar biasa. Nah, itu akhirnya kemudian tetap wajib dikuburkan. Lalu kalau di sini kesan saya termasuk di Tanah Kusir, di beberapa tempat kuburan di kawasan Jakarta ini kok beda dengan kampung saya di Magelang sana. Kelihatannya cetek menguburkannya itu. Kalau di tempat saya itu menerima itu jenazahnya sampai begitu, gitu kan? Mungkin tahu tuh mau gili mungkin begitu, ya kan? Tinggi kan, dalam kan? Kalau di sini kayaknya setengah badan doang gitu. Gitu. Seberapa Pak? Ya seleher ya. Ya, jadi yang bagus memang yang tinggi, yang dalam gitu. Kalau dalam kitab disebutkan qomatan wabastotan, sak detik sak pengawi. Itu sak detik sak pengawi mestinya. Cuman memang susah itu nuruninya. Iya kan? Dulu katanya ada satu makam tertentu, ada keluarga yang dekat makam tapi cuek, gak pernah ngikut gali makam. Begitu ada yang meninggal itu dibikin kuburnya dalam sekali, rasain lo, gitu. Jadi ada yang begitu gitu ya. Waktu nuruninya susah banget. Lalu yang kaifiyatud dafni itu ada 2. Ada yang namanya liang lahat, ada yang cempuren. Gitu. Yang liang lahat itu adalah huwa ayyahfira ma yas'ul mayyita fi asfali janibil qabri min jihadil qiblah ba'da ayyahfira. Seperti yang di sini nih.
Ini yang lahat namanya, yang menyamping. Kan di sini cuma nyamping semua tuh ya. Kemarin agak lama karena Pak RT nyari-nyari papan ya ketemu Pak Rahmat pulang kampung, udah tahu ada orang meninggal pulang kampung, tapi ternyata beliau pulang duluan gitu. Jadi tahu-tahu Pak Hartono wafat. Itu kalau yang di sini itu lahat, kalau nyamping kan, nyamping kanan. Tetapi kalau di kampung kami di Magelang sana itu yang asyik ya. Asyakku itu huwa ayah firofi wasatil qabri kan nahri. Jadi kalau di kampung saya itu rata, lalu di tengahnya dicoak, gitu. Yang tengah-tengahnya dicoak. Lalu geladaknya itu rata, papannya itu rata. Nggak tahu di Wonogiri begitu. Nah di Wonogiri, di Klaten, di Magelang, di itu begitu umumnya. Ya anjang-anjang ya. Anjang-anjang itu atau yang buat gotong? Nutup itu anjang-anjang ya. Nah kalau itu namanya geladak. Ya karasan, nah itu masing-masing lah ya. Tergantung kampungnya mana lah gitu. Iya, di sini ketat namanya. Lah itu digali seperti itu. Lalu ayah firo bi'umkin qadra qomatin wa bastotin. Jadi detik sak pengawin memang. Itu yang bagus begitu. Cuma kalau di sini barangkali karena kalau makin dalam makin banyak honornya kali ya. Capek juga kalau ke daleman gitu ya. Tapi itu yang penting tidak membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan almarhum. Kalau misalnya kurang dalam, perlu digali anjing kan repot. Digali binatang buas gitu, wah itu kacau kalau begitu. Jadi iya macan atau apa gitu kan? Di kampung iya. Iya kan, makanya didalemin supaya macan nggak lagi mau menggali gitu. Ini dikatakan arba'ati adro'ain wa nisf, 4 dirok dan setengah. Jadi 1 dirok itu 1 hasta. Jadi setengah meter kali 4 2 meter. 2 meter setengah gitu. Dalam berarti ya. Oh iya, cuman kalau itu nampaninya bagaimana tahu caranya gimana. Memang kalau di kampung perasaan orang yang tinggi-tinggi begini jadi gitu. Nah, jadi nampaninya seperti itu. Kalau di sini cukup begitu, begitu. Jadi kalau dalam kitab itu qadra qomatin wa bastotin. 4,5 dirok atau 4,5 hasta. Itu. Jadi lalu akmalud dafni, sempurnanya menguburkan mayat itu tad'ul janazatu 'alal ardi 'inda muakhiril qabri tsumma yuhmalul mayitu minha min qibali ra'sih. Yaitu sudah masing-masing seperti itu ya. Diletakkan jenazah itu di tanah, kemudian ya sudah itu kalau itu udah oke, masalah melaksanakannya itu. Ya, tetapi juga wayudhu birifqin 'ala jabil aiman, lalu dengan lembut di sisi punggung yang kiri, nadban wa mustaqbilal qiblah bisadri jawab wujuban. Jadi memang dianjurkan betul untuk lembut lalu selalu menghadap kiblat mayatnya itu. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita ya, di masyarakat kita ini. Kalau ada orang meninggal selalu dimujulin ngalor, betul nggak? Padahal kalau dalam kitab nggak begitu. Kalau dalam kitab itu dihadapin kiblat. Orang sekarat, sakaratul maut itu dimiringin pakai lambung yang kanan. Posisi seperti waktu di makam, gitu, dimiringin kalau bisa. Cuman kalau nggak bisa, silakan terlentang tapi kepalanya diupayakan agak tinggi menghadap ke barat. Berarti kakinya di barat, kepalanya di timur, diganjel bantal yang agak tinggi supaya kepalanya bisa menghadap kiblat. Itu begitu. Kalau di sini enggak, selalu kepalanya di utara. Padahal terlentang itu kepalanya menghadap ke atas kalau gitu. Boleh dikeutarakan tapi miring supaya menghadap kiblat gitu. Seperti di makam. Nah, di sini ini selalu mujur ngalor. Yang bagus mengetan gitu. Kepalanya di timur lalu dia menghadap ke barat. Itu waktu sudah meninggal. Jadi waktu sebelum disolati segala macam begitu mestinya. Kalau tempatnya luas begini oke bisa. Tapi kalau di tempat yang mungkin lorongnya menghadap begitu ya semadep-madepnya. Tapi sunnahnya memang untuk dihadapkan kiblat. Bapak dan Ibu,
Lalu waktu gotong mayat itu doanya Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu gotong jangan diem, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu diantara yang penting untuk dikemukakan. Lalu kemarin saya mengamati saya secara jelas. Saya tahu siapa lagi itu waktu menurunkan di liang lahan, lalu dianjurkan untuk ada yang minta adzan gitu, lalu diadzani. Dan yang bagus memang dikatakan di sini, tsumma yu'adzanu wa yuqimu biduni raf'i sautin. Ini yang adzan kemarin alim tuh. Saya nggak tahu siapa. Yang adzan orang alim. Karena apa? Dalam kitab sesuai itu. Diadzankan, diiqomahkan tanpa mengangkat suara. Kemarin saya longo-longo agak lama kok. Oh ternyata adzan tapi lirih. Betul ya? Memang begitu anjuran. Jangan seperti adzan di musola. Wah jangan dikeras-keras, apalagi pakai mic loh, ngapain gitu. Jadi memang yang betul itu wayu adzanu atau wayu adzinu wayu qimu biduni raf'i sautin fi udunihil yumna. Di kuping kanan kan, karena apa ya, udah miring begitu ya, di kuping kanan sebetulnya, tapi masalahnya suka nggak dijalankan. Kuping kanannya udah di bawah kemarin, mestinya sebelum dimiringin itu adanin. Jadi waktu diturunin masih terlentang, adanin kuping kanan, setelah itu baru dimiringin gitu. Jadi adzan dan iqomah itu waktu posisi masih lurus. Kalau di sini enggak, sudah miring, kasih sebelum dikasih papan diadanin, itu nujunya kuping kiri kan gitu, betul ya? Karena udah miring, nah, sebetulnya kuping kanan nih, itu berarti masih posisi lurus diadanin. Ini nanti boleh dikoreksi itu. Kebiasaan kita ini kan biasa sama ini Famil ya. Nah, jadi mengadaninya di kuping kanan gitu. Thumma yusaddu atau yasuddu futahal qabri liyamna'ya. Jadi kemudian baru di papan segala macam udah ini, setelah diadanin baru itu memang sunnah yang lain untuk dicopot itunya, iketannya. Oh kalau enggak nanti bisa minta dicopot gitu. Jadi dicopot semuanya, dijadiin satu, malah kalau di sini dilurusin lagi. Kemarin aja itu talinya harus dilurusin, enggak juga nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting dilepas. Gitu. Jadi Pak Amil udah tahu itu masalahnya. Pak Amil termasuk posisi yang diikatkan itu di bagian mana dia boleh menyanjurkan gitu. Supaya apa? Supaya gampang nyopotnya lalu ditarik gitu. Itu bagian-bagian yang perlu disampaikan pada kesempatan saat ini. Yang penting bahwa apa yang dijalankan Pak Amil kemarin karena saya kelihatan semangat ikut memakamkan Pak almarhum, beliau langsung ngasih kerpean itu buat saya, ya, ngasih proyek baca talqin, gitu. Karena emang di dalam kitab-kitab begitu, dalam kitab Yaumuddin, dalam kitab Nihayatul Zain, termasuk dalam kitab ini At-Tariqah At-Tariqat As-Sadidah fil Masail Mufidah, begitu disebutkan. Ini proses ini. Kalau pertama-tama kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama, itu ayatnya begitu. Kemudian ya Abdullah ibnu Abdullah seterusnya, itu memang talqin itu begitu. Lalu ada orang yang ngomong dulu, orang yang suka protes, ini ngapain ini orang mati diajak ngomong, kata begitu. Ya, ini ngapain orang mati diajak ngomong. Lalu yang diprotes itu bilang begini, kalau Anda mengatakan saya bodoh terhadap mayat, mengajak ngomong mayat, kalau yang bodoh lebih bodoh dari saya malaikat mungkar nakir, ya, dia nanya-nanyain dulu kan, ya. Jadi kalau saya dikata bodoh, itu lebih bodoh itu. Artinya apa? Itu orang yang meninggal itu masih mendengar, ya, yang apalagi yang barusan meninggal itu masih mendengar. Karenanya kita dianjurkan untuk jangan sampai membicarakan yang tidak baik, dan Rasulullah mengatakan uzkuru mahasina mautakum wa kafuan masawi, tuturkan kebaikan almarhum dan tahan lidah Anda untuk jangan menyebutkan aib-aibnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Lakal hamdu ya Allah